Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini Selasa 22 Juli 2025. Saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelum itu, mari kita berdoa minta hikmat Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus, sumber kehidupan kami, yang telah menuntun menyertai kami sepanjang malam dan kami boleh ada di hari pagi. Kami akan mengawali seluruh aktivitas kami bersama dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu sebagai pelita untuk jalan kami. Pimpin kami dalam kebenaran renungan pagi hari. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Renungan pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 18 ayat yang kedua dengan tema tanggapilah kehadiran Allah dengan kerendahan hati. Demikian firman Tuhan. Ia melayangkan pandangnya dan melihat 3 orang berdiri tidak jauh darinya. Melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah. Dalam bacaan ini mengkisahkan bagaimana Abraham ketika sedang duduk di bawah pohon terbantin, lalu ia melihat 3 orang yang merupakan manifestasi dari Allah hadir menjumpai Abraham. Dan kita bisa belajar bagaimana tanggapan Abraham terhadap perjumpaan kehadiran Allah dengan Abraham. Ada 3 sikap yang ditunjukkan Abraham ketika ia berjumpa dengan Allah. Dan 3 orang itu menurut beberapa penafsir menunjuk kepada ketritunggalan Allah. Yang pertama, sikap Abraham ketika ia melihat 3 orang itu, ayat itu berkata, ia berlari dari pintu kemahnya dan menyongsong mereka. Sikap yang pertama yang ditunjukkan Abraham adalah dia berlari menyongsong atau menyambut kehadiran Allah. Dia tidak duduk diam, dia tidak menunggu, dia tidak pasif, tetapi ketika dia melihat Allah datang dari jauh, dia berlari menyongsong untuk menyambut kehadiran Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyambut kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita aktif berlari untuk berjumpa dengan Tuhan? Seringkali dalam kenyataan hidup sehari-hari kita lebih jauh daripada Tuhan. Kita cenderung pasif, kita tunggu dikunjungi, kita tunggu dimotivasi, didorong oleh pendeta, oleh majelis, baru kita mau datang cari Tuhan. Berbeda dengan Abraham ketika ia melihat 3 orang itu, dia tidak duduk diam, dia tidak menanti, tetapi dia berlari. Ada sebuah tindakan, ada sebuah keinginan untuk menyambut, untuk menyongsong Allah hadir dalam kehidupan Abraham. Harusnya demikian juga, harus ada keinginan yang dalam, kerinduan yang dalam untuk datang dan berjumpa, bersekutu dengan Allah. Tidak hanya kerinduan, tetapi harus ada sebuah tindakan berlari cepat-cepat. Ada kerinduan yang dalam untuk membangun hubungan dengan Tuhan, kerinduan yang dalam untuk bersekutu, berjumpa dengan Allah. Yang kedua, ketika Abraham menyambut mereka, ayat itu berkata lalu sujud Abraham. Kata sujud itu menunjukkan tentang sikap kerendahan hati Abraham. Sikap sujud Abraham ketika berjumpa dengan 3 orang itu, berjumpa dengan Allah, ia tidak hanya berdiri atau duduk, tetapi ia sujud. Kata sujud di situ menunjukkan sebuah sikap kerendahan hati. Bapak Ibu, sikap kerendahan hati itu begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa menunjukkan sikap kerendahan hati dalam keseharian kita dengan cara bagaimana mendengar lebih banyak dan berbicara lebih sedikit. Hari ini semua orang pengen banyak berbicara, pengen tampil, dan sedikit untuk mendengar. Sikap kerendahan hati bisa ditunjukkan oleh sikap yang terbuka terhadap koreksi. Kita bukan hanya mengoreksi, mengkritik orang lain, tetapi kita juga terbuka terhadap koreksi, masukan orang lain. Kerendahan hati itu bisa ditunjukkan dengan cara ketika kita buat salah dan mengakui kesalahan. Kerendahan hati itu bisa ditunjukkan dengan cara bagaimana kita menghargai kontribusi orang lain, sekecil apapun itu.
Kita belajar untuk menghargai kontribusi masukan orang lain. Kita belajar dari siapa saja. Bukan hanya karena kita sudah tua, jabatan kita, pendidikan kita lebih tinggi. Lalu ketika orang lain berbicara dan kita anggap mereka remeh, kita tidak mendengar. Padahal orang yang rendah hati harusnya belajar dari siapa saja. Orang yang rendah hati tidak pernah memamerkan keberhasilan. Dia tidak memuji dirinya sendiri atau memamerkan keberhasilan. Seringkali kita suka memamerkan keberhasilan kita, termasuk dalam pelayanan-pelayanan kita. Kita merasa kita bangun ini gereja, kalau bukan karena kita, maka pelayanan itu tidak berhasil. Itu bukan sikap kerendahan hati. Belajar dari Abraham, dia sujud menunjukkan sikap kerendahan hati dia. Yang ketiga, tidak hanya Abraham sujud, tapi ayat itu berkata dia lalu sujudlah Abraham sampai ke tanah. Sikap sujud Abraham sampai ke tanah itu menunjukkan sebuah sikap penghormatan dia kepada Allah. Bapak Ibu, bagaimana sikap kita ketika kita berjumpa dengan Allah? Mari kita jujur. Seringkali ketika kita berjumpa dengan Tuhan pun di dalam gereja, dalam ibadah-ibadah kita tidak menaruh rasa hormat. Datang ke gereja kita terlambat. Dalam perjumpaan dengan Allah, dalam ibadah pun kita tidur dalam gereja, dalam ibadah kita berbicara, kita main handphone, pikiran kita ke tempat lain. Bahkan ketika Allah mengutus hamba-hambanya dalam gereja, dalam pemberitaan firman Allah pun kita tidak menghormati mereka. Abraham menunjukkan sikap rasa hormat itu dengan sujud sampai ke tanah. Dia betul-betul menghormati Allah, dia menghormati utusan Allah, dia menghormati kehadiran Allah. Bagaimana saudara dan saya, sudahkah sikap kita menghormati Allah? Ingat, dari cara kita, sikap kita menunjukkan hati kita. Yesus pernah berkata, dari buahnya kamu kenal pohonnya. Tapi kalau kita datang berjumpa dengan Allah dan kita hanya berbicara, ngobrol, main HP, pikiran di tempat lain, tidur dalam ibadah, itu bukan cara sikap kita menghormati Allah. Oleh karena itu, dalam renungan pagi hari ini mari kita koreksi diri kita. Sudahkah kita menyambut kehadiran Allah? Sudahkah kita berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan atau belum? Sudahkah kita memiliki kerendahan hati atau belum? Sudahkah kita menaruh rasa hormat kita kepada Allah atau belum? Biarlah firman Tuhan ini mengoreksi diri kita sekalian untuk selalu menanggapi berjumpa dengan Allah dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Demikianlah renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah, menyambut Tuhan dalam kehidupan, dalam setiap aktivitas kami. Dan taruh kami Tuhan kerendahan hati, belajar untuk menjadi hamba yang rendah hati, menganggap orang yang lain lebih penting, dan menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Allah memberkati seluruh jemaat di mana saja dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.